Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Nggak berasa banget, udah 2 bulan aku nggak upload video. Dan kali ini aku baru sempat edit dan baru sempat upload. Ini video budgeting aku di bulan Juli. Walaupun telat banget, telat 2 bulan, tapi semoga video ini ada manfaatnya dan menghibur buat teman-teman ya. Video ini aku awali dengan buka paket. Jadi aku beli brush pen gitu, warna-warna pastel. Jadi ada 2 sisi, yang sisi satunya seperti stabilo, yang sisi satunya lagi seperti spidol ujungnya. Dan aku beli stiker lucu-lucu. Ini nanti mau aku buat budgeting. Jadi biar ada warna-warni gitu ya. Nah, ini stikernya ada macam-macam. Nah, buat yang samaan nanti linknya di deskripsi box ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum aku buat budgeting, aku pasti bakal mengevaluasi budgeting aku di bulan sebelumnya. Karena video ini budgeting aku bulan Juli, maka aku mau evaluasi dulu budgeting aku di bulan Juni. Dan ini ternyata ada beberapa yang lebih, yang sisa sama aku kayak di belanja bulanan ternyata sisa 20.000. Terus untuk belanja mingguan juga masih ada sisa, alhamdulillah. Dan ini sisanya nanti aku masukin ke dalam saving challenge yang udah aku buat. Ini sengaja aku tuker pecahannya menjadi pecahan 20.000 dan 2.000 karena kan aku ada saving challenge 2.000 sama 20.000. Nah, ini lumayan ada sisanya ya teman-teman. Biasanya tuh nggak ada sisa, kadang ada sisa juga. Biasanya kalau ada sisa gini karena aku tuh dibantu sama suami, mungkin ada beberapa item yang suami bayarin, jadi aku nambahin aja gitu. Nah, ini sisanya lumayan ya, ini aku hitung dulu. Totalnya kelebihannya sekitar 114.000 ternyata. Dan ini aku hitung lagi, ternyata pas uang yang ada dengan totalan yang aku hitung. Langsung aja aku masukin ke dalam binder di saving challenge. Jadi aku udah bikin beberapa kotak-kotak ini untuk 20.000. Nah, ini aku dapat 5 lembar, maka aku bakal warnain 5 kotak ini. Ini udah sekitar 50 lembar ya teman-teman. Jadi lumayan, walaupun pelan-pelan tapi ada aku isi gitu kan. Ini dari Januari kalau nggak salah, sekarang udah bulan Juni. Di video ini udah lumayan lah, dapat 1 juta lebih. Ini aku nggak targetin harus dapat berapa, tapi yang penting waktunya aku targetin dalam 1 tahun ini. Nanti kalau udah kekumpul mau aku tabungin aja atau mau aku pakai buat liburan. Dan ini emang udah penuh banget di bindernya. Nanti mau aku pindahin ke tempat yang lebih besar, mau ke toples. Terus juga ini aku ada challenge 2000-an, dan 2000-an ini bener-bener gak berasa banget ya. Ternyata ini tuh udah sekitar 300 ribuan aku hitung, dan ini udah yang 100 ribu ketiga gitu ya. Nah, lumayan banget, pelan-pelan aku tabung 2000-an, dan ini niatnya aku pengen buat nambahin bayar pajak motor atau mobil. Tapi ini aku belum mau diskusiin lagi sih ke suami mau apa nggak pakai uang ini. Kalau misalnya memang nggak mau, ya udah aku tabung aja. Dan aku juga ada saving challenge 10 juta. Nah, ini biasanya aku pakai dari uang tambahan aku dari Shopee affiliate atau dari tambahan lain. Tapi ini tadi aku nggak isi ya. Lanjut, aku langsung aja mau bikin budgeting aku di bulan Juli. Walaupun udah telat banget, tapi nggak apa-apa. Ini video tetap aku edit karena emang udah terlanjur dibuat. Tapi aku nggak sempet voice over dan nggak sempet editnya, maka tetap aku lakuin aja daripada sayang-sayang ya. Nah, ini aku bikin kotak-kotak, nanti mau aku perinci dari setiap kotak ini. Aku bikin yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Aku berasa banget selama hampir tahun ini aku mulai konsisten budgeting, dan aku lebih terarah dalam memakai uang gitu kan. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya tuh aku nggak budgeting, aku boros banget. Pertama aku boros di pengisian e-wallet gitu kayak GoPay atau ShopeePay. Jadi aku tuh suka ngisi dan aku pakai tuh buat jajan-jajan gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau itu lebih baik ditabung ya gitu. Nah, ini langsung aja pendapatan aku itu dari suami
tiap bulan aku dikasih bagian dari suami itu beda-beda tergantung dari pendapatan suami. Nah untuk bulan Juli ini aku dikasih 4 juta rupiah dari gaji suami. Ini bukan gaji keseluruhan ya teman-teman, ini jatah dari suami aku aja. Dan aku juga ada usaha sampingan yang aku kelola, jadi aku bantu usaha keluarga, jadi aku ada pendapatan tersendiri. Dan biasanya pendapatan ini aku tabung atau aku pakai aja buat pribadi aku atau jajan-jajan gitu. Nah dari pendapatan yang aku punya biasanya langsung aku gunain buat giving itu yaitu untuk sedekah atau mau kasih orang tua atau mertua. Tapi di video ini aku nggak bakal sebutin nominalnya karena kayaknya nggak enak aja ya, dan biar jadi privacy aja. Setelah pendapatan itu udah aku bagi buat giving, lanjut aku bagi untuk kebutuhan aku, untuk kebutuhan sehari-hari yang aku kelola. Ini untuk livingnya ya. Kalau untuk pengeluaran tetap di keluarga aku kayak misalnya KPR rumah itu udah dibayarin sama suami, jadi di luar dari jatah ini. Terus untuk listrik dan yang lain-lain itu aku nggak masuk dalam bagian jatah ini karena aku bantu usaha keluarga, jadi aku masih sharing gitu sama orang tua. Nah ini masih sama ya, belanja bulanan aku sebesar 500.000 rupiah. Terus aku belanja mingguan juga, seminggunya itu 150.000, dan ini per bulannya tuh aku jatahin 600.000. Emang cukup ya segini gitu, tapi ini hanya aku bantu buat kebutuhan makan di rumah aja. Jadi aku masih sharing sama orang tua, masih ada adik aku, jadi aku sharing aja. Dan biasanya 150.000 itu cukup buat beli sayur. Nah untuk lauknya nanti aku bisa dari usaha keluarga yang aku jalanin gitu kan. Dan ini masih ada susu, diapers, itu nominalnya masih sama. Dan untuk Netflix 120.000. Dan untuk per bulan ini aku ada terapi atau sekolah Abang Dinan. Jadi Abang Dinan itu kan ada gejala speech delay, jadi harus diterapi. Dan perkunjungan itu 270.000. Total sebulan itu 1.080.000. Dan ada jajan weekend 200.000, uang jaga-jaga 100.000, dan galon dan gas ini 150.000. Untuk total living yang aku pakai itu sebesar, aku rencana itu sebesar 3.500.000. Untuk yang di luar ini biasanya aku sharing sama orang tua, sama mamaku sama adikku aja ya teman-teman. Nah selanjutnya ada tambahan ini semacam mini sinking fund. Jadi ini tetap aku alokasikan tiap bulan, tapi kalau misalnya tidak dipakai ini seperti ditabung aja, jadi dikumpulin aja. Untuk kesehatan bulan ini 50.000, untuk maintenance ini 30.000, untuk skincare 40.000, dan untuk pakaian 30.000. Semuanya jadi 150.000. Nah dari kebutuhan ini, karena ini 3.500.000, ini 150, masih ada sisa sekitar 350.000. Nah sisanya ini aku pakai buat saving. Jadi aku utamain dulu kebutuhan aku, misalnya kayak buat kehidupan sehari-hari, biaya operasional dan lain-lain, baru sisanya nanti aku tabung. Tapi aku tetap usahakan tabung itu di muka. Misalnya tiap awal bulan aku dapat uang dari suami, aku langsung tabungin aja kalau ada sisanya. Baru sisanya nanti kalau ada lebih dari yang aku rencanain, aku masukin saving challenge. Yang paling utama, yang penting kebutuhan kehidupan kita sehari-hari terpenuh dulu, baru kalau ada sisa kita tabungin. Nah ini masih sama, dana darurat semuanya, dana darurat, rumah, tabungan semuanya aku kasih 50.000 semua, karena kan budgetnya cuma 350.000 ya. Ada operasi Abang Dinan, ada ulta aldik, dan liburan. Nah totalnya 350.000. Nah seperti yang aku jelasin, dari budget yang dikasih suami aku utamakan buat kehidupan dulu, baru nanti aku sisanya buat tabungan. Dan gak lupa untuk sedekah sama orang tua. Nah untuk budgetingnya aku hias-hias pakai stiker yang aku beli yang lucu-lucu ini. Stiker gambar kelinci, jadi lebih berwarna ya, jadi seneng aja ngeliatnya. Nah buat teman-teman yang mau samaan stikernya, nanti aku masukin linknya di deskripsi box ya. Nah ini udah selesai budgeting aku di bulan Juli. Nah setelah itu, ini part yang tiap bulan aku tunggu-tunggu, yaitu memisahkan uang-uang dari budgeting aku. Jadi aku sekarang udah tim cash ya teman-teman. Jadi aku lebih suka megang uang cash ketimbang megang uang di ATM atau di wallet, karena kayaknya lebih enak aja kalau cash tuh lebih lebih bisa ngaturnya, lebih bisa hematnya, dan kayaknya bisa nahan-nahannya tuh kalau cash.
Ini aku mulai masukin uangnya, belanja bulanan, belanja mingguan 150.000 per minggu. Terus juga ada diapers buat Abang Dinan sama adik Kavin, dan Abang Dinan adik Kavin itu masih pakai diapers karena Abang Dinan belum bisa untuk toilet trainingnya belum lulus, jadi aku masih pakai diapers. Dan juga dia kan belum bisa ngomong, jadi belum bisa mengutarakan kalau misalnya dia tuh pengen pipis atau mau pup gitu kan. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aku ajarin, jadi aku budgetin diapersnya. Untuk Netflixnya juga uang jajan weekend nih, biasanya jajan weekend aku tuh kalau misalnya mau pergi, mau belanja bulanan aku jajan biasanya itu. Nah ini pakai uang jajan weekend, dan ini ada tambahan untuk kesehatan, maintenance, skincare sama pakaian. Nah untuk maintenance-nya itu kayak misalnya aku mau buat servis AC, jadi aku kumpulin dulu uangnya, nanti kan nggak tiap bulan aku servis AC, biasanya 3 bulan sekali, atau aku tuh agak males servis AC, jadi kalau misalnya udah nggak dingin baru diservis. Sebenarnya nggak bagus ya, bagusnya tuh berapa bulan sekali diservis ya, jadi biar awet AC-nya. Nah ini udah selesai. Dan untuk terapi Abang Dinan memang dia tiap perdatangan tuh dia bayarnya cash, jadi aku nyisain uang cash gitu buat bayar sekolahnya, terapinya itu. Dan ini sisanya dari living, ada buat sinking fund, buat saving aku masukin 50.000. Sebenarnya ini menurun dari bulan-bulan sebelumnya karena kan aku ada tanggungan baru, aku ada terapi Abang Dinan, jadi nggak apa-apa nabungnya sedikit-sedikit aja, yang penting konsisten dan rutin, dan nggak apa-apa nominalnya menjadi menurun, karena emang keadaannya kita utamakan dulu kebutuhan kita, baru nanti kita tabung, yang penting nggak lupa nabung. Nah ini dana darurat aku masih tabung 50.000, sebenarnya kecil banget sih kalau dihitung 50.000 ya, tapi ya nggak apa-apa deh karena emang kenyataannya keuangannya sekarang kayak gini, jadi ya disyukuri aja, banyak enggaknya, yang penting kita bersyukur. Operasi Abang Dinan, terus juga ada buat liburan, mudah-mudahan tahun ini Abang Dinan bisa operasi, jadi dia bisa lebih pede gitu ya. Abang Dinan tuh dapat rezeki banget dari Allah, dia ada rezeki tangan berlebih, dia ada rezeki belum bisa ngomong, jadi banyak banget yang PR harus dikejar buat Abang Dinan, jadi aku benar-benar spend money banget buat Abang Dinan. Nah ini udah selesai, alhamdulillah udah semua, budgetingnya udah, terus juga masukin uang-uang ke dompet isipnya udah, masukin tabungan ke saving challenge-nya juga udah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan akhir kata wassalamualaikum.